أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Setelah kenikmatan dimiliki oleh setiap orang yang masuk surga, ikhwatah, Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya, hal turidu syai'an azidukum, mau enggak kalian, kata Allah, aku tambahkan kepada kalian nikmat. Para ahli surga dibilang gitu sama Allah, mereka bingung. Alam tubayyit wujuhana, ya Allah, bukankah kamu ini telah mencerahkan wajah-wajah kami, menjadikan kami bersih. Wa tunajjina minan nar, ya Allah, kamu ini telah menjauhkan kami dari neraka. Wa tudkhilnal jannah, dan udah masukin kita ke surga. Emang ada nikmat yang lebih dari masuk surga dan bebas dari neraka? Sampai para ahli jannah meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, kalau begitu saya minta sesuatu. Ridhakanlah dirimu untuk kami. Jadikan kamu ridha. Dan itu lihat sifatnya ahli jannah, ikhwatah. Mereka minta tuh ridhonya Allah, bukan yang lain. Berarti nih, secara garis besar, ahlul jannah orang yang senantiasa minta ridhonya Allah di dunia. Dan ini penting, ikhwatah. Penting, ikhwatah fiddin azakumullah. Terlebih dengan apa yang kita lakukan sekarang, beramal. Apa niat kita untuk beramal tuh apaan? Terlebih dengan fenomena yang sekarang, hijrah. Setiap dari kita ini pengen hijrah. Kita pengen hijrah kepada yang lebih baik. Tapi akan ada orang-orang yang hijrahnya obsesinya bukan ridha Allah. Obsesinya bukan rahmat Allah. Mereka mau jadi orang-orang yang suka salat. Tapi mereka nggak bisa menjadikan obsesinya ini ridha Allah. Berapa banyak ikhwatah? Ya. Orang yang hijrah dari maksiat kepada ketaatan itu hanya untuk eksis. Dia pengen eksis, pengen hijrah, tapi pengen eksis. Pengen orang tahu bahwa saya ini udah hijrah. Dia pengen hijrah karena pengen dipuji oleh orang. Karena pengen disanjung oleh orang. Ada orang hijrah, ya ikhwatah, karena dunia. Ada orang hijrah karena wanita. Ada orang hijrah karena pria. Orang-orang seperti ini, ikhwatah fiddin azakumullah, bukan orang-orang yang mengharapkan hijrahnya kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwata fiddin azakumullah, dan ini sebuah hal yang sering sekali saya garis bawahkan. Ya. Kita ini kalau berubah, yang kita harapkan ini rahmat dan ridha Allah, bukan yang lain ikhwata. Karena berapa banyak orang yang hijrah, tapi dorongan hijrahnya ini bukan Allah, akhirnya mundur. Pada saat dia hijrah karena ngincer satu perempuan yang udah hijrah. Ya. Ini belum hijrah nih, cuma dia kepincut sama cewek, udah pakai jilbab panjang. Suka ikut kajian nih perempuannya nih. Gimana nih biar dia mau nih? Gimana? Kita masih selengean aja biar dia mau? Gak bisa. Kita berubah. Akhirnya dia pakai peci, pakai baju koko, jenggotan, potong celana, nggak boleh di bawah mata kaki. Style oke. Style orang hijrah. Tapi buat siapa? Nih buat ceweknya nih. Berjalanlah hijrahnya ini plus usaha-usaha sedikit demi sedikit untuk mendekati wanita ini. Tapi lagi usaha-usahanya ternyata dia dapat sebuah kabar, dapat undangan. Wanita yang dia pengen namanya Aisyah. Ternyata dia dapat undangan. Aisyah dan Abdullah. Buyar nih. Ya Allah, Aisyah kawin sama Abdullah. Sedih apa nggak sedih? Baper apa nggak baper? Hah? Waduh, itu kalau cinta banget ribet. Ya, tinggal kawin sama perempuan yang udah mau. Dan dia hijrah karena wanita ini. Orang yang kayak gini akhirnya, dia akan mundur teratur dari hijrahnya. Begitu juga seorang wanita, dia hijrah karena dia kepincut dengan seorang ikhwan. Yang jenggotan, pakai peci, pakai baju kokoh. Celananya dipotong di atas mata kaki, suka ikut kajian, bahkan suka nongol di YouTube kalau ada kajian, dia panitianya nih. Pincutlah akhwat ini, mulailah akhwat ini cari informasi dan seterusnya, ikut akhirnya berubah. Namun lagi berubah-berubahnya, dapat kabar Abdullah
si orang ini nih, si ikhwan ini, panitia ini namanya Abdullah, nikah sama Maryam. Gimana tuh akhwat? Sedih. Hijrahnya bisa mundur teratur tuh. Buyar tuh hijrah. Makanya ikhwata, apa kata Rasulullah SAW dalam masalah niat? Innamal a'malu binniat. Amal ini tergantung apa? Niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang tuh tergantung niatnya. Terus apa kata Rasulullah? Contohnya apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya untuk dunia, au imra'atin yankihuha, atau dia hijrahnya itu untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu tergantung dengan apa yang ia niatkan. Lihat, sampai hijrah untuk wanita jadi contoh. Emang ada berarti orang hijrah tapi untuk dunia, orang hijrah tapi untuk wanita. Ada. Ya, itu ada ya kata. Dan disinilah kita mesti memahami surat Al-Baqarah ayat 218. Pada saat Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 218, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang-orang yang beriman lagi berhijrah dan berjihad, berjuang, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka nih, yang mereka inginkan dalam hijrah mereka adalah rahmatnya Allah. Bukan eksis, nongol di IG, bikin akun dakwah lagi, hijrah baru seminggu bikin akun dakwah. Ya, nggak gitu. Dia nggak pengen eksis, nggak punya obsesi untuk eksis tuh nggak punya. Kalau untuk terkenal, apalagi. Ya walaupun para a'imah itu terkenal, tapi obsesi mereka bukan untuk terkenal ya khotbah. Jadi mesti digarisbawahi. Nawawi terkenal, iya terkenal, tapi obsesi beliau bukan untuk terkenal. Imam Syafi'i terkenal, tapi obsesinya bukan untuk menjadi orang terkenal. Ini yang mesti kita pakai ikhwata fiddin azakumullah. Allah katakan yarjuna rahmatullah, mereka hijrahnya para sahabat itu menginginkan rahmatnya Allah, bukan yang lain. Bukan yang lain hijrahnya, tapi menginginkan ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting ya ikhwata fiddin azakumullah. Makanya pada saat ada seorang Arab Badu hijrah ke Rasulullah SAW. Hijrah ke Rasulullah SAW. Bilang sama Rasulullah SAW. Ya, bayat sama Rasulullah SAW. Setelah bayat diajak perang sama Rasul. Ikut perang. Baru hijrah diajak perang. Ya. Kalau hijrahnya nggak mantap-mantap amat. Diajak perang tuh berat. Ini mau diajak perang. Ayo perang. Jihad bareng Rasulullah SAW. Setelah jihad, kalau nggak salah di perang Hunain, dia balik sehat walafiat, nggak kenapa-napa dia, still safety dia, masih aman. Terus kalau orang habis jihad dikasih ghanimah Rasulullah, ya kan? Dikasih harta rampasan perang, dikasih. Dia nih dapat harta rampasan perang, dapat dikasih. Begitu dikasih dia bengong. Kok harta sih? Urusan apa Islam sama harta? Urusan apa hijrah saya sama harta? Dia balikin ke Rasulullah SAW. Bayangin tuh ya khotbah. Dia balikin. Ya Rasulullah, ini apaan? Subhanallah. Apa Rasulullah? Hadza qasamun qasamtuhu laka. Ini bagian kamu. Udah pada dibagiin yang lain. Kamu juga dapat kata Rasul. Apa kata dia? Demi Allah ya Rasulullah. Aku berhijrah. Aku ikut sama kamu nih. Bukan karena harta ini. Aku ikut bersamamu ya Rasulullah. Aku hijrah agar aku bisa tertancap anak panah mati masuk surga. Itu yang aku inginkan ya Rasulullah. Lihat ya ikhwata. Gimana niatnya nih orang. Dia pengen mati masuk surga. Gak ada yang lain. Apa kata Rasulullah? In tasduqillah yasduq. Kalau kamu jujur nih. Kalau kamu benar dengan niatmu nih. Allah berikan. Perang yang berikutnya. Rasulullah SAW panggil dia lagi menjadi tentaranya Rasulullah SAW. Berjihadlah mereka. Dan pada saat perang ini mulai stabil, Rasulullah SAW didatangkan oleh para sahabat seorang jenazah. Dan jenazah ini, khotafidin azakumullah, telah tertancap anak panah tepat di lehernya. Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengatakan, huwa, apakah orang ini yang waktu itu bilang, aku ingin ditertancap anak panah mati masuk surga? Kata para sahabat, na'am ya Rasulullah, betul ini orangnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sadaqallaha wa sadaqah. Dia ini jujur berarti sama Allah. Allah kasih apa yang dia inginkan. Apa yang terjadi ya khotbah? Rasulullah SAW buka jubahnya, dia kasih buat mayit ini. Dia meninggal
Kain kafannya adalah jubahnya Rasul SAW. Dikuburkan oleh Rasul SAW. Disolatkan oleh Rasul SAW. Dan dalam doanya Rasul SAW sampai mengatakan, Allahumma ya Allah, inna hadha abduka. Ya Allah, ini nih hambamu ya Allah. Kharaja muhajiran fi sabilik. Dia nih keluar berhijrah kepadamu ya Allah. Qutila syahidan. Dia mati syahid ya Allah. Wa ana syahidun ala dhalik. Dan aku mau jadi saksinya nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Lihat ya khawjah. Gimana nih orang bisa jujur dalam hijrahnya. Allahu Akbar. Orang kalau udah jujur dalam hijrahnya, Rasul pun jadi saksi untuk dia nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Dan ini sebaik-baiknya saksi Rasulullah. Walladzina amanu wahajaru wajahadu. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad. Ulaika yarjuna rahmatullah. Yang dia inginkan adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lain ya khotah. Maka kalau kita hijrah masih kepikiran mau eksis. Masih kepikiran pengen dunia dan lain sebagainya. Bereskan niat kita ya khotah. Karena surga ini barang yang mahal kata Allah. Barang yang gak bisa hijrah seseorang itu karena dunia terus maunya masuk surga. Gak dapat kata Allah. Makanya ikhwatah, pada saat seseorang hijrahnya ini karena Allah, hijrahnya karena Allah, hijrahnya karena ridha kepada Allah, hijrahnya karena rahmat Allah, dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi, dia hanya fikirkan satu yang dia fikirkan, apakah ada rahmat Allah, apakah aku bisa mendapatkan ridha Allah, kalau aku bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah, aku siap. Makanya ikhwata fiddin azakumullah dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW mengatakan wa in kana fi siqayah kana fi siqayah. Orang nih kalau hijrah walaupun dulunya jenderal besar pada saat dia hijrah kemudian diturunkan jadi tukang yang nuangin air, dia akan mau jadi tukang air. Kenapa? Karena dia tahu di situ ada ridha Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم